selama jika perbuatan itu benar, ya, dan juga itu memang terjadi, dan itu tidak dibuat-buat, viralkan saja nggak apa-apa. Pada pihak kampus, kalau misalnya Anda menerima laporan tersebut, harus dijaga kerahasiaannya. Jangan malu untuk mengemukakan sebuah kebenaran. Jika Anda benar, nggak perlu takut. Halo, kembali lagi di acara Cerdas Hukum. Di video kali ini kita bersama rekan saya itu adalah si Alvin Rafael. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas nih banyak sih fenomena yang terjadi di dunia kampus, yang mana di dunia kampus itu banyak sekali terjadi pelecehan seksual, baik itu dilakukan oleh oknum dosen kepada mahasiswinya maupun juga dari kalangan-kalangan mahasiswa-mahasiswa yang juga melakukan penyimpangan-penyimpangan atau pelecehan terhadap mahasiswi. Ini banyak sekali kerap terjadi. Cuman yang menjadi permasalahan, banyak mahasiswa atau mahasiswi pun tidak berani menyuarakan itu karena adanya kekuasaan dari pihak kampus, apalagi dosen, apalagi rektor gitu kan. Ini yang menjadi permasalahan. Langsung saja, gimana sih menurutmu, Pin? Kan banyak nih terjadi nih pelecehan-pelecehan di dunia kampus. Banyak mahasiswa dan juga mahasiswi yang diam terhadap hal ini. Kadang dia takut menyuarakan itu, takut nanti dia dikeluarkan, dia dipersulit untuk memperoleh nilai. Dia juga takut nanti disampaikan ke orang tuanya dia nggak sarjana. Itu bagaimana pandanganmu, Vin? Nah, sebenarnya gini, dari hal ini kita lihat adalah tanggung jawab universitas. Ya, bagaimanapun jika orang sudah mendaftarkan ke universitas, otomatis orang tua tersebut sudah menyerahkan anaknya itu kepada universitas. Betul. Ya kan, berarti tanggung jawab orang tuanya ini nih udah udah lepas semasa anaknya lagi kuliah. Betul. Pas sudah balik ke rumah, ya tanggung jawab orang tuanya lagi. Iya. Jatuh gitu. Cuman masalahnya, ini kita nggak bisa menyalahkan mahasiswa sepenuhnya juga sebenarnya. Maksudnya nggak bisa menyalahkan dosen dan mahasiswa, ini punya titik kekurangannya masing-masing. Yang pertama adalah umumnya dari cara berpakaiannya mahasiswa. Iya. Atau mahasiswi kita tepatnya yang ngomongnya ya. Betul. Nah, cara berpakaian itu tuh kan sudah diatur rata-rata di kampus. Harus pakai kemeja, celana panjang, ya kan, lalu pakai baju yang sopan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang itu dilanggar juga. Kadang pakai kemeja yang ngepres, kadang pakai celananya yang ketat gitu kan. Iya. Jadi dari situ kan ibaratnya kita sebagai manusia itu kan pada umumnya, ya kan, kalau manusia normal ya, pasti kan akan tergoda di situ. Ya tapi kan ada juga anggapan, ya ini kan pakaian gua. Kok lu yang ngatur sih? Apalagi di dunia kampus itu kan memang dibebaskan. Cuma ada batasan-batasan mungkin ya. Iya, ada Kayak batasan-batasan. seperti berpakaian ketat itu kan memang tidak sebagaimana mestinya. Jadi itu kan bertentangan juga dengan norma-norma yang berkembang di masyarakat. Salah satunya mungkin norma sosial ya, begitu ya. Norma sosial. Nah, itu ya kita ngerti lah, tren pakaian zaman sekarang gitu kan makin lama makin bentukannya tuh udah gak karuan ya. Kalau misalkan dilihat nih, udah bentukannya gak karuan, bisa dibilang pakai zaman sekarang tuh kayak baju kurang bahan gitu. Iya kan, kayak baju kurang bahan gitu. Nah, cuman masalahnya gini. Banyak mahasiswi yang menjadi korban pelecehan di kampus. Mereka itu kan ada punya ketakutan sendiri, takutnya kayak, aduh nanti skripsinya diginiin. Iya, Aduh, betul. nanti saya nilainya jelekin sama pihak kampus nih, gak dilulusin segala macam. Itu yang menjadi ketakutan sendiri. Nah, masalahnya yang di sini adalah yang paling utama adalah malunya itu. Sebenarnya itu problem utamanya, masalah malunya. Jadi di saat dia ngomong, menyuarakan kepada dewan pengawas di kampus atau badan eksekutif mahasiswa,
dia akan ngerasa kayak, aduh malu nih, ntar bakal kesebar nih beritanya nih. Betul. Udah pernah diginin sama dosen ini nih, segala macam. Nah ini juga saya memberikan tanggapan kepada pihak kampus, kalau misal ada menerima laporan tersebut harus dijaga kerahasiaannya. Jadi harus ada komite dari kampus itu ya terkait yang menangani permasalahan itu. Oh iya jelas, harus bisa. Jadi memang sih kalau di komite kampus itu kan kayak semacam BEM, ya kan, atau organisasi. Iya, Itu kan isinya kan teman-teman semua sebenarnya. betul. Nah, cuman itulah lemahnya di situ. Tidak semua orang bisa menjaga rahasia, apalagi dengar kabar-kabar yang seperti itu tuh. Kayak, iya saya diginin sama dosen nih, gini-gini segala macam. Nah jadinya kesebarlah berita itu. Cuman oke lah, kalau kan banyak nih mahasiswi-mahasiswi yang merasa dilecehkan oleh, mohon maaf ya kita sebut aja lah oknum dosen. Ketika itu dia sudah melaporkan ke bagian akademik. Oke. Cuman pada saat itu tidak ada tanggapan. Banyak sih di kampus juga kan, ya kita banyak melihat lah. Banyak mahasiswi-mahasiswi ketika dia sudah melakukan hal itu, dia bersuara di media sosial. Dan oknum dosen itu melaporkan balik mahasiswi itu. Sampai mahasiswi itu ditahan, dijadikan tersangka. Kan banyak seperti itu. Itu bagaimana cara supaya mahasiswi itu tidak bisa dilapor balik oleh si oknum dosen ini gitu loh. Oke, jadi untuk masalah pelaporan, berarti kan oknum dosen ini melaporkan mahasiswa ini ya, karena dia memblow up. Berarti sudah dipastikan, umumnya nih rata-rata, biasanya mahasiswa ini kena undang-undang ITE. Ya, Ya kan? Karena kan pasti. di media kayak di Instagram Ya, atau karena di... dia menyuarakan itu di media sosial dan si oknum dosen ini merasa nama baiknya tercemar, maka si dosen ini melapor balik. Kan Iya. begitu atas dasar undang-undang ITE. Undang-undang ITE. Akan tetapi, mahasiswa itu bisa memberikan pembelaan dengan cara membuat laporan polisi atas tindakan dosen tersebut, lalu menjalani tes psikologis dan juga tes kebohongan. Oke. Nah, kalau dua tes itu lolos, karena kan gini, pelecehan seksual itu kan tidak ada saksi. Tidak ada, betul. Tidak saksi. Kalau emang ada CCTV pun biasa kepasang tuh di atas, segala macam, ya ujung-ujungnya pasti dihilangin videonya. Sama oknum pihak kampus, biasanya seperti itu. Iya. Berarti bukti-bukti tadi kayak tes psikologi itu sudah bisa dijadikan bukti gitu ya? Iya, sudah bisa mewakili. Kalau misalkan pelecehannya itu kayak mungkin hanya dalam bentuk fisik kayak dipegang, organ vitalnya dan sebagainya itu masih bisa dijadikan bukti. Tapi kalau untuk masalah sampai hubungan badan dilakukan pelecehan seksual seperti itu ada pembuktian lagi nanti masuk ke kalau kan mau visum. Iya, Visum di visum. bagian psikiatri apa itu kalau nggak salah. Itu ada divisinya di rumah sakit. Itu bisa melakukan visum di bagian situ. Asalkan tegang waktunya tidak terlalu lama. Nah itu dia. Kan yang menjadi permasalahan ketika misalkan mahasiswi itu melapor ke pihak kepolisian, proses penyelidikan itu kadang memakan waktu yang sangat lama. Jadi si dosen ini pun merasa superpower, oknum-oknum dosen ini yang melakukan pelecehan itu, dan kadang ketika mau dilaporkan ke kepolisian juga tidak oknum dosen ini malah Menghalang-halangi lah ya. maksudnya dia biasa-biasa aja gitu loh. Santai-santai Padahal dia aja. sudah melakukan yang ibaratnya sudah anggaplah berhubungan badan, dia sudah megang-megang cewek ini, kan kita tidak tahu. Nah, ini juga sebenarnya bisa jadi umumnya problematika kita semua ya. Sebenarnya kalau misalnya kejadian tersebut sudah berlaku lama, contoh nih kejadian Januari, dilaporkan baru Agustus. Pembuktian susah dong, Iya, ya kan? Kalau betul. kita ke rumah sakit visum ya apa segala macam. udah hilang bekasnya atau setelah berhubungan kan itu kan jangka waktu pasti kan manusia itu pasti healing kan, ada masa pemulihannya dan pasti udah hilang. Nah paling gampang itu adalah pertama kita cari tahu dulu mahasiswa ini bohong atau enggak. Berdasarkan tes psikologi itu, Tes kebohongan. Tes kebohongan. Kan ada tuh yang lie detector tuh, yang kalau tempel di sini denyut nadi, kan kalau orang berbohong itu kan denyut nadinya bakal lebih naik. Iya. Beat per minute-nya itu. Di situ ketahuan, kayak di kasus Jessica Mirna.
Yang ada tes kebohongan itu tuh dari denyut nadi. Lalu? Lalu tes psikologis bahwa jika orang yang memiliki trauma mengenai kayak sudah dilakukan pelecehan seksual, itu umumnya traumanya akan berkepanjangan dan bahkan sampai tahunan. Nah, dari tes psikologis ini akan terbukti karena hanya dua itu aja yang dapat dijadikan bukti konkret jika pemerkosaan tersebut sudah melewati masa yang cukup lama kayak berbulan-bulan. Sebelumnya baru contohnya Januari baru udah dilakukan tindakan tersebut, ada perbuatan tersebut, Agustusnya baru dilaporin atau dia buka Tapi suara. mohon maaf, bukti-bukti yang disampaikan itu kan memang tidak diatur nih di dalam bukti-bukti yang diatur di dalam pasal 164 KUHP kan. Jadi belum bisa menjera si pelaku ini. Kan kita mau si pelaku ini jera gitu loh. Bagaimana si pelaku ini yang melakukan pelecehan seksual itu bisa tersangka dan langsung ke tahap ke penyidikan. Itu yang mau kita kejar supaya nanti siapa ini tidak berani lagi itu melakukan pelecehan seksual. Ya, biasanya gini, untuk oknum dosen yang melakukan pelecehan seksual, sudah pasti sanksinya ya, sudah pasti dikeluarkan dari kampus, itu udah pasti. Iya pasti. Ya kan, nggak mungkin dong udah ketahuan kayak gitu masih suruh ngajar lagi. Betul. Katanya. Nah, masalahnya ini bukan masalah di dosennya juga. Tapi apakah pihak kampus membantu untuk menutup-nutupi? Itu permasalahannya. Ya banyak ya, waktu itu kita pernah dengar berita, ada waktu itu sampai mahasiswa demo pada saat itu untuk menurunkan dosen itu, tapi dosen itu masih tetap bertahan di kampus tersebut. Iya. Masih mengajar, masih itu gitu ya. Kayak kesannya kayak dia nggak jadi apa-apa. Ya udah bodo amat, masih demo, ya udah demo aja. Betul. Segala macam. Nah ini sanksi, kalau menurut saya pribadi, sanksi tegas juga harus diberikan kepada pihak kampus juga. Pihak kampus ya. Terutama pada pihak rektor, ya kan, terus juga pada pihak petinggi-petinggi kampus. Sampai kalau misalkan ada indikasi pihak kampus menutup-nutupi, jangan segan-segan polisi juga menindak. Betul. Dan kalau menurut saya sih lebih bagusnya di dalam pihak kampus itu ada oknum dari luar, misalkan dari pihak kepolisian. Kalau misalkan dia ibaratnya tuh kayak Batimmas apa nama itu, yang polisi yang di luar itu, maksudnya intinya ada dari pihak kepolisian itu yang stay juga di kampus gitu. Oh, yang merangkap jabatan maksudnya? Ya, maksudnya kan ada penyidik pegawai negeri sipil, kan di situ ada. Kalau bisa dari pihak kepolisian juga harus ada, misalkan ketika nanti ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen, mahasiswi ini berani menyuarakan itu karena ada wadahnya di dalam kampus. Kan selama ini kan wadah itu diisi oleh orang-orang ya mahasiswa dan juga oleh oknum-oknum akademisi. Jadi memang tidak, ketika misalkan mahasiswa ini melaporkan oknum dosen, patut diduga tidak netral. Oke. Bagaimana menurutmu kalau misalkan seperti itu? Jadi ini kita berbicara mengenai upaya Ya. perjuangannya si korban ya, Iya, untuk mendapatkan keadilan ya. betul. Oke, memang tidak bisa dipungkiri jika kita melaporkan suatu tindak pidana pemerkosaan, umumnya laporannya bisa diterima atau enggak. Bisa jadi karena kekurangan alat bukti, Iya, atau mungkin ada oknum juga yang ada di dalam kampus tersebut. betul. Yang tadi seperti apa Bang Akbar bilang. Nah, selama jika perbuatan itu benar, ya, dan juga itu memang terjadi dan itu tidak dibuat-buat, viralkan saja nggak apa-apa. Viralkan saja. Tapi oknum yang korban bisa kena ini dong, undang-undang ITE kan bisa dilapor balik oleh oknum dosen ini. Nah, kalau misalnya dilaporin balik, kalau misalkan jatuhnya undang-undang ITE, terus ngelawan sama dia tersangka, pasti kan pembelaan si perempuan bakal lebih tinggi. Karena kenapa? Kenapa dia memviralkan? Ya karena dilaporin ke polisi, polisi gak gerak, itu masalahnya. Karena kurang alat bukti. Itu satu problematikanya. Karena memang tindak pidana pemerkosaan itu tidak dapat dibuktikan secara semata-mata. Iya, betul. Memang Ya kan? Itu harus secara, ibaratnya dalam hatinya sendiri, atau dalam pribadinya sendiri, yang dia diketahui, ini ada trauma berkepanjangan. betul. Nah, memang sih saya tahu juga ada beberapa mahasiswi yang nyatanya tuh
kayak cuma ditowel gini, dibilangnya pelecehan seksual, segala macam kan. Nah, saya harap ya kayak begitu jangan disalahgunakan gitu loh. Iya. Gitu ya. Banyak juga mahasiswa yang ngejebak pihak laki-laki kan, tahu-taunya kayak cuman Noel doang nggak sengaja, atau kayak di MRT deh, paling Iya. sering. Kayak lagi pegangan nih begini nih, katanya Iya. kesenggol, Kesenggol dibilang pelecehan seksual gitu ya. iya, terus kayak kedempet dibilang pelecehan seksual gitu. Ya itu kalau misalkan si laki-laki yang melakukan pembelaan, ya itu benar sekali karena dia emang nggak ada maksud untuk melakukan pelecehan seksual. Cuman ya karena kondisi ya, mungkin situasi dan kondisi berdesak-desakan, makanya lah yang si laki-laki tadi memegang sesuatu Iya. pada perempuan itu. Iya, kayak contoh nih lagi begini desak-desakan terus katanya ngerem gitu kan. Iya. Soalnya nempel, kepegang nih segala macam, ini pelecehan seksual nih. Ya nggak bisa kayak gitu dong, Iya, betul. gitu kan ya. Jadi kadang-kadang ini gimana ya? Ini serba salah jadinya. Iya kan, satu sisi emang wanita tidak pernah salah ya kita tahu kan. Iya. Tahu-tahu dia taunya benar gitu. Kalau emang statement dia kurang, cari pendukung tuh yang banyak gitu segala macam. Tapi kejadian ini pernah nggak terjadi di kampus lu? Kayak ada oknum dosen yang melakukan pelecehan, ya baik verbal maupun fisik gitu. Pernah nggak kejadian di kampus lu? Kalau dari saya pribadi sih saya nggak tahu menahu sih sebenarnya. Iya, nggak tahu menahu sih. Ya semoga aja sih enggak. Tapi pernah nggak ada yang curhat sama lu mungkin, gue diginiin lo sama dosen gue, gimana ya? Gue mau ngelaporin gitu. Pernah nggak dia ngomong ke lu? Ya kalau itu mah puji Tuhan mah nggak ada sebenarnya. Oh nggak ada ya? Nggak ada, iya. Di kampusnya Bang Akbar di mana ada? Ah, enggak dong. Oh nggak ada. Cuma belum, ya kita nggak tahu ya. Mungkin peristiwa itu ada. Cuma kita tidak menyaksikan secara langsung begitu. Atau kita keburu lulus gitu ya? Karena kita ya udah lulus. Udah lulus, Dan juga gitu. banyak juga kan kita ngelihat nih, banyak sih di berita-berita kayak oknum dosen melakukan pelecehan kepada mahasiswinya, cuma mahasiswinya nggak berani bersuara. Ada juga yang berani bersuara, lalu dilapor balik oleh dosennya, sampai-sampai mahasiswi ini yang menjadi korban pelecehan seksual ditersangkakan. Kan banyak yang seperti itu. Iya, benar. Makanya bagaimana sih kita mau melindungi korban-korban pelecehan seksual yang ada di kampus ini. Cuma kan dari lu tadi ngomong harus ada sih wadah, maksudnya bagian apa namanya itu. Cuman sudah tidak netral gitu ya, bagian wadahnya itu untuk menangani permasalahan pelecehan seksual itu. Kayak badan kedisiplinan atau apa gitu kan. Atau mungkin badan kedisiplinan ini mungkin bisa diisi oleh orang-orang di luar kampus. Sebenarnya saya punya saran. Cobalah untuk di kampus ini ya, dibentuk yang namanya itu adalah Badan Perlindungan Perempuan. Pelindungan perempuan ya. Iya, jadi kayak kan kita ada Komnas Perempuan ya. Betul. Di sini. Cuma kita buatlah di kampus gitu. Itu nanti akan menerima aduan kayak contoh, nggak sama dosen doang. Contoh sama dilecehkan sama sama mahasiswa atau sama staff atau sama tukang parkir atau siapa gitu, Iya, orang yang di banyak sekitar ya. kampus kan ada juga kan, nggak cuma Pokoknya nggak dosen peristiwa semua. yang terjadi di kampus bisa dilaporkan ke sana gitu ya. Betul. Harus dibentuk seperti itu. Cuman ya balik lagi, jangan sampai pengaduan yang dibentuk di kampus itu mana buktinya, mana ininya gitu kan, banyak yang seperti itu. Jangan sampai mekanismenya itu sama kayak yang di kepolisian. Di kepolisian pasti ketika melakukan aduan pelecehan seksual pasti dia tanya buktinya, ada saksi nggak kan, seperti itu. Kalau menurutmu apakah komite ini ketika kita membuat aduan dia langsung menyelidiki atau bagaimana? Oh, tentu harus menyelidiki. Harus menyelidiki kan? Iya, kayak contoh nih, lagi ada pelecehan seksual, ya kan? Terus sama tukang parkir atau sama siapa gitu, jadi kamu langsung, tadi kamu begini ya, segala macam ya. Oh. Nah, tapi kan itu harus bisa langsung diselidiki. Jatuhnya, ini bener nggak nih orangnya di mana nih? Atau bisa segala jadi macam. ya dia apa namanya tuh nanti dia kerjasama dengan pihak korban nanti supaya ada bukti gitu kan. Dia nanti akan memantau nih korban ini seperti apa gitu kan, benar nggak dia dilecehkan oleh oknum dosen itu gitu kan. Nah, sebenarnya gampangnya Dipantau begini. gitu Dipantau, kan. iya. Sebenarnya gampangnya gini. Bisa.
di kampus ini kan banyak tuh ya, ada fakultas kedokteran, ada fakultas psikologi, ada fakultas hukum dan sebagainya. Nah, kenapa tidak manfaatkan fasilitas itu? Kalau menerima laporan tersebut, lemparlah ke fakultas psikologi. Nanti biar anak-anak sana yang memeriksa. Ada Oh, jadi dosen-dosen sana. berkolaborasi gitu ya? Berkolaborasi, fakultas antara fakultas hukum, fakultas sains, fakultas apa namanya kedokteran berkolaborasi untuk itu. Untuk itu, karena kan kita punya kelebihan masing-masing. Ya kalau untuk nanya masalah hukum, ya ke fakultas hukum nanya. Terus pengen nanya, aduh, pembuktian gimana nih? Ke fakultas psikologi bisa. Terus emang bener nih diperkosa nih, ada kekerasan seksual, ke fakultas kedokteran aja. Ya, itu kan bisa juga dilakukan seperti itu. Jadi mahasiswa ini nggak usah mengeluarkan uang. Yang maksudmu yang di fakultas ini apakah dari pihak akademisi atau dari mahasiswa juga terlibat di situ? Dari pihak akademisi harus membuka peluang, memberikan ruang, atau memberikan fasilitas untuk komite ini, dan juga mahasiswa, ya kasihlah dosen kayak ibaratnya, ini nih kalau ada kasus gini nanganin, kan dapat poin tambahan gitu loh. Ya. Pasti kan pada mau semuanya. Cuman nanti misalkan nih pada saat dia dipanggil nih oleh komite itu misalkan oknum dosen, itu pasti ketahuan dong identitas pelapor. Jadi dosen itu menandai si pelapor ini, kamu kalau masuk kelas saya tidak akan luluskan kamu. Kan pasti ada intervensi seperti itu, bro. Nah, kembali ke keberanian si korban. Tinggal adu aja ke rektor. Pak, saya dilecehkan seksual nih sama dosen itu, saya bekas sama dia ngancam saya, katanya saya gak bakal dilulusin. Bisa nggak pindah kelas? Bisa. Ya cuma kan nggak ada bukti. Bukti misalnya dia nggak cuma mendengar aja sih secara lisan. Cuma nggak ada bukti untuk itu. Maksudnya gimana nih? Kayak mendengar pelecehan seksual? Kayak misalkan nih, dia ketika misalnya tadi komite itu ada di kampus, si korban ini melapor ke komite ini kan. Tentu komite ini nanti akan memanggil oknum dosen itu. Oh, oke. Dari sini saya paham. Di situ nanti kebongkar. Oh, identitas pelapor itu kebongkar dan pasti oknum dosen ini akan memberi menandai si korban ini bahwasanya di kelas saya nanti dia tidak akan lulus. Oh, udah sensi duluan lah dosennya. Iya, udah sensi dulu. Kayak gitu tuh kadang susah kan kita pada saat kita ngomong ke rektornya, oh itu mungkin kamu aja yang kurang belajar, kan seperti itu. Oh, sebenarnya kalau dari gini, jika pihak komite nanti menerima laporan, harus dirahasiakan ya, identitas pelapor ya. Jadi panggil dosennya, tanya, apa benar Bapak telah melakukan ini segala macam. Siapa mahasiswanya? Oh, kami nggak usah sebut. Iya. Jangan angkat. Tapi jika Bapak tidak mengaku dan Bapak tetap berbohong, sanksi Bapak berat. Kan bisa dilakukan seperti itu. Kayak contoh nih, sanksi pertama dikeluarin, yang kedua udah dikeluarin dari kampus, sanksinya sama polisi, urusan sama polisi. Betul ya. Bisa dibuat seperti itu. Cuman memang harus ada keberanian dari kampus memberikan sanksi yang tegas juga ya kepada pihak oknum-oknum dosen yang melakukan pelecehan-pelecehan itu. Jadi jangan sampai karena ada kedekatan emosional, kan banyak tuh dari akademis di fakultas itu kan sesama dosen pasti kenal lah, saling support dan saling Ya saling bantu lah, ya saling bantu kan ya, saling melindungi kan banyak kebanyakan seperti itu. Makanya tadi komite ini kalau bisa dari luar, jangan dari pihak kampus gitu yang melakukan. Cuman bisa jadi dari pihak kepolisian bersama dengan pihak bagian HAM juga, Komnas HAM juga ada di sana. Tapi lebih bagusnya jangan langsung ketika misalnya ada aduan, jangan nanti dipanggil tuh oknum dosen, harus diselidiki dulu. Diselidiki dulu tuh ya misalkan dipancing lah atau bagaimana gitu kan ya, atau melihat gerak-geriknya, melakukan pemantauan lah, ibaratnya pemantauan. Kan kebanyakan kalau polisi melakukan penyelidikan di BAP dulu nih si pelapor, setelah berlapor kan saksi di BAP terus segala macam, baru nanti si terlapor kan. Ya, betul. Kalau dari sini kalau tidak ada bukti,
misalkan si korban ini melapor kepada komite yang ada di kampus itu, jangan pakai bukti. Nanti ketika ada aduan langsung nih dari pihak ini melakukan pemantauan. Iya, Lebih betul. elok gitu kan. Lebih Jadi elok. dia yang mendapatkan bukti itu untuk bisa nanti dibawa ke proses hukum, misalkan dibawa ke kepolisian berdasarkan bukti-bukti dari komite ini, kan begitu ya? Ya, bisa dilakukan seperti itu. Dan juga saran saya juga, jika ada terima pengaduan itu untuk pihak kepolisian, tolong diproses dulu. Nah, jika pasti ada bukti nih yang kurang segala macam, dikomunikasikan kepada pelapor. Iya. Jadi biar lebih kondusif lah. Jadi ada kejelasannya segala macam. Saya yakin polisi masih menjadi instansi yang sangat-sangat dekat dengan masyarakat. Saya yakin sekali. Iya. Makanya kembali lagi kepada video saya sebelumnya, perlunya adanya peraturan Kapolri terkait standarisasi penyelidikan dan penyidikan, serta tenggang waktunya juga harus diatur lebih jelas di dalam peraturan Kapolri. Iya. Makanya kita sebagai pengacara untuk memonitoring kinerja kepolisian, kita pun ada dasarnya juga. Bang, kenapa nih proses penyelidikan lama ini udah ada aturannya loh. Tenggang waktunya harus selesai bang, dalam waktu misalkan 14 hari kerja, kayak kasus ringan. Jadi dibuat tuh di dalam peraturan Kapolri itu, kayak kasus ringan, kasus sedang, kasus berat di dalam KUHP itu apa-apa aja kategori kasusnya, kan gitu. Nah, setelah ditentukan kategori kasusnya, barulah dibuat situ adalah tenggang waktunya. Kasus ringan misalnya pasal sekian, itu tenggang waktunya dalam proses penyelidikannya dalam waktu 14 hari kerja, itu sudah harus ada keputusannya apakah SP3, apakah SPDP. Gitu. Itu sebenarnya udah pernah diatur sih. Sudah diatur. dulu ya, di Perkap Polri nomor 14 tahun 2012 ya? Iya, sudah pernah diatur. Cuman kadang kan biasanya melewati melebihi batas lah. Lebih baik dikasih batas itulah, batas Tapi kenapa hilang ya? Kenapa pada saat munculnya peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 itu tidak dimunculkan lagi? Berarti kan ada tanda tanya juga bagi kita, begitu kan? Ya, Mungkin ada pesan-pesan, bro, kepada penonton kita. Oke, pesan saya untuk bagi para korban kekerasan seksual, jangan malu untuk mengemukakan sebuah kebenaran. Jika Anda benar, nggak perlu takut. Ya kan? Jika Anda melakukan laporan, korban kekerasan seksual Anda melakukan laporan kepada kampus, segala macam, dan akhirnya kampus menghalang-halangi, udah viralkan saja, nggak apa-apa. Selama Anda benar. Ya, tapi kalau Anda berbohong, ya ada menyebarkan fitnah. Walaupun risikonya nanti yang korban ini akan dilapor balik oleh oknum itu. Walaupun diviralkan seperti itu. Ya nggak apa-apa. Itu resiko ya bro? Itu resikonya. Toh juga nanti akan ada yang membantu. Betul. Ya kan? Ada yang bisa membela. Sekarang kalau kita nggak memviralkan, caranya bagaimana lagi? Itu pertanyaannya. Betul nggak? Betul sekali bro. Kan no viral no justice sebutannya. Sesuai dengan tagline ini kan? Tuh, no viral no justice kan? Ya makanya itu kita mintalah kepada pihak kepolisian, tentunya juga nanti kalau memang dari pihak kampus mendengarkan apa yang kita bicarakan ini, ya dibentuklah komite. Komite ini kalau bisa jangan dari kampus, jeruk makan jeruk itu ya. Iya, jeruk makan jeruk kan. Kalau bisa itu. Komite itu ya dari luar, dari pihak kepolisian bersama dengan Komnas HAM terlibat di situ. Jadi ada wadahnya di situ ketika mahasiswi ini mau melaporkan. Jadi tidak ada lagi ketakutan ya bro. Betul. Tapi perlu diingat mahasiswi, tolonglah berpakaian itu dijaga. Kalau bisa berpakaian dengan sopan, berpakaian itu tertutup. Jangan kau tampakkan auratmu. Ya kita pun laki-laki pun tergoda gitu ya. Iya betul. Walaupun memang auratmu, auratku, auratku. Tapi bukan begitu. Cuman harus bisa menjaga penampilan lah. Penampilan, iya. Jangan sampai nanti dengan berpakaian yang terbuka sehingga mengundang syahwat laki-laki, kan itu tidak dibenarkan juga. Karena norma agama juga mengajarkan demikian. Betul. Jadi pakaian itu memang harus sopan, seperti itu. Ya, baiklah pemirsa, mungkin itu yang mungkin dapat kita sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin akan kita bahas nanti dengan judul-judul yang menarik. Salam cerdas hukum.